Ya, teman-teman, hari ini tanggal 16 bulan 12 ya, di bagian kedua. Mari kita akan bahas lagi emiten-emiten yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar ya. Dan kepada teman-teman yang belum dikasih tanda lope, sabar dulu ya, udah saya baca kok. Nanti langsung saya tandain, langsung saya bahas ya. Oke? Yang baru gabung silahkan dibaca dulu terlebih dahulu dan saya ucapkan terima kasih ya. Setiap saat selalu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini, baik berupa subscribe, like, ataupun komentar. Dan yang nge-share juga luar biasa teman-teman. Dan yang telah memberikan subscribe, yang telah memberikan super thanks ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan teman-teman itu dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Oke teman-teman, semoga juga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat karena sekarang lagi punci masa roba ya. Oke teman-teman, kita langsung bahas aja di babak kedua. Ada saham apa? Ada BBRI. Ini BBRI juga ada kenaikan, coba kita cek kenaikannya. Kenaikan BBRI masih teman-teman masih dikuasain sama pembuangan bandar poren ya. Bandar poren, bandar lokal cenderung terus ngebuang. Ini kompak antara bandar-bandarnya teman-teman ya. Terus untuk RX teman-teman nih terus-terusan ngebuang ya. Mungkin nanti ke depannya apabila RX sudah akumulasi lagi secara maksimal, mungkin ini akan menjadi pertanda dia muka atas lagi ya. Karena RX terus-terusan ngebuang ya. Si BK ada sebagian masuk tapi sekarang keluar lagi ya. Tadi kenaikan sebenarnya ternyata dimanfaatin sama si BK ya. Si BK sebagai teman ambil di bawah teman-teman jualan. Si BK mah cerdas, saya bilang kalau si BK itu cerdas, dia cenderung dia scalping tapi jangka pendek ya, swing pendek lah dia itu. Kadang-kadang besok hari ini keluar nih, besok masuk lagi, nanti keluar lagi. Walaupun keadaan dia di bawah tetap bisa keluar teman-teman untuk BK itu ya. Karena sangat cerdas sekali BK itu dalam mengelola dananya teman-teman ya. Dalam keadaan turun dia untung, dalam keadaan naik apalagi. Oke teman-teman, untuk domestiknya ada teman-teman kita yang ngambil seperti biasa, mungkin si bandar lokal atau pembuaran. Kalau ada yang nahan sebelah kiri retail ya otomatis dengan enak breng ya ke atasin gitu kan. Dilempar ke kiri gitu kan. Nah adapun kalau retail sudah mulai ngejemur di sebelah kanan ya, artinya ataupun si poren memakan barang poren teman-teman ya, ini kan mungkin wah ini udah mulai udah mulai disupport nih pada masuk gitu kan. Emang seperti itu kan, retail emang kemampuan hanya bisa membeli, menunggu dan menjual ya. Beda dengan seorang bandar ya, dia itu mengumpulkan, memaaf harga dan menjual. Nah itu kemampuan seorang bandar. Jadi sebagai retail kita hanya bisa membeli dan menunggu terus menjual. Oke teman-teman, untuk BBRI masih ada pembuangan dari CRX ya. Kita tunggu aja CRX masuk secara signifikan, baru nih BBRI emang harus diangkat sama poren teman-teman, bukan diangkat sama lokal. Tapi kalau udah bandar lokal sama poren jual beli, bisa ke atas teman-teman. Yang nyangkut di atas tenang aja teman-teman, tanda kenaikan juga sudah terlihat 4388, terus 4805, 5060, terus di 5300-an, sama terakhir di target ke-1 di 5600. Walaupun teman-teman banyak yang nyangkut di area sini, masih bisa kejemput, tenang aja karena setiap tahunnya biasanya berdasarkan hukum kebiasaan BBRI mencapai puncak tertinggi baru. Oke teman-teman, untuk BBRI begitu ya. Jadi masih dalam keadaan pembuangan daripada bandar poren, dan bandar poren belum cenderung ngambil lagi ya. Kadang-kadang kalau bandar poren mah tidak posisi ngambilnya di bawah, kadang-kadang sudah di tengah-tengah baru dia ngambil ya. Kadang-kadang seperti itu untuk poren itu. Oke lanjut ke MPPA. MPPA turun lagi dalam sebuah saham teman-teman ya. Kalau kita perhatikan kan, ada nggak saham yang terus-terusan hijau? Yang terus-terusan hijau itu pasti kena UMA, kalau nggak kena UMA kena kena suspend. Makanya kalau dalam turun naik saham itu cenderung baik teman. Ada apa? Ada ditransaksikan. Teman-teman yang scalping, mungkin gitu yang swing pendek kan itu bisa dimanfaatkan. Nah untuk kemarin itu saya bilang wah ini udah MA10 nya sudah mulai di bawah candle nih. Ternyata hari ini langsung dilempar sama bandar lokal. Bandar lokal ngelempar, poren ngambil 125 juta. Jadi 112.000 lotnya dibuang sama bandar lokal. Ada CEU teman-teman nih, CEU ngebuang ya 1,3 yang nerima SQ HP. Mungkin bandarnya di situ ya, ZP ini mungkin bagian daripada luar bandar MPPA ya. Cuma secara kasat mata di sini terlihat jelas yang warna biru ini terus mengambil.
Dan per hari ini juga ketika ada pembuangan daripada Bandar Loka, Poren terus ngambil CEP yang ngambil 31.000 lot, AI 20.000, ZP 3,6 ribu. Walaupun si CC ngebuang biarin aja teman-teman, tapi ada penggantinya di CEP. Si BK juga ngebuang, cuman ada penggantinya teman-teman ya. Jadi cenderung ini diakumulasi sama asing. Jadi si MPPA kecenderungan naiknya ada, tenang aja teman-teman ya. Ini juga sudah mulai mau menembus tapi tidak mau kan. Nah kalau bulah ketembus baru saya cabut statusnya ya. Ini baru tersentuh saja. Jadi per hari ini tuh MPPA itu lagi dibuang sama Bandar Loka tapi diambil sama asing. Dalam penurunan biasa dan dia juga meninggalkan gap ya. Dia open dia istilahnya gap teman-teman ini. Ya, harusnya kan di 70 bukanya. Ternyata dia di bawah. Nah, artinya biasa kalau seperti itu biasanya suka naik ke atas untuk menutup gapnya dulu gitu biasanya. Berdasarkan hukum kebiasaan. Nah juga kalau tadi kalau ke sini aja langsung nutup ya, enak banget ya. Besok buka di 63 lagi ya, itu lebih keren lagi. Untuk MPPA sebenarnya teman-teman jadi lagi dibuang sama Bandar Loka tapi dicenderung diambil sama bandar asing. Walaupun CC sama agak keluar tapi mereka masih banyak di emiten MPPA ini. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk MPPA. Ada TMPO, Tempo bagaimana Tempo? Tempo belum ada satupun garis yang saya gariskan ketembus sama body ya. Ini kemarin ketembus sama shadow aja, jadi belum saya cabut untuk statusnya. Dan ini juga lagi menuju penurunannya di angka berapa nih? 161 ya. Tunggu di 161 aja teman-teman ya. Kita lihat pantulannya ada nggak di situ. Tapi kalau dia mantul sekarang di MA 10-nya akan lebih keren lagi. Nah, tanda-tanda kenaikan di situ udah ada kelihatan nih di 216 ya. 216 adalah tanda-tanda kenaikan, artinya dia mau ke arah situ. Nah teman-teman kalau sekarang posisinya bagaimana? Jadi si Bandar Loka sekarang 2 hari ini ngebuang teman-teman ya. Tapi tenang, dia masih punya barang di atas teman-teman ya. Masih ada beberapa, mungkin tinggal 3/4-nya lah teman-teman, barang dia itu masih ada di atas. Dan Poren bagaimana? Cenderung sekarang ngebuang cuma 4.000 maaf, dia ngebuang 4.200 ya si Poren. Kalau di istilahnya kalau di average kan masih banyak pembuangan tapi CC sudah masuk. Nah mudah-mudahan dengan CC masuk ini menjadi lebih keren ya. Dia tadi itu ngambil 5.200 24,9, berarti tinggal sisa doang gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan sisa barangnya dia bisa memaaf harga. Kalau kita gabungkan dari tanggal 13 CC punya barang 2.100, artinya dia bertambah barangnya ya. Nah mudah-mudahan dengan bertambahnya barang si CC ini dan dia cenderung ke bawah dan menjadikan emiten ini lebih asik lagi untuk ditradingkan sama si CC, karena CC kadang-kadang dia baik teman-teman ya, dia ngambil barang di bawah jual di atas seperti itu ya. Cuman tetap harus hati-hati secara candle. 160 adalah dia bagian untuk penutupan di sini ya. Cuma hati-hati juga di angka 191-nya itu adalah penurunan, dan ini juga sama nih teman, seekor hijau juga area penurunan ya. Jadi hati-hati aja ada penurunan. Kalau sekarang masih dalam posisi uptrend itu karena belum ketembus MA 10-nya ya. Nah, kalau dia udah tembus 159 artinya mau ke bawah teman-teman, hati-hati aja ke situ ya. Jadi posisi sekarang itu Polen masih ada di dalam dan CC terus akumulasi, walaupun CC ada jualan tapi tidak akumulasi. Perhatikan shadow ini adalah penjualan daripada si CC teman-teman ya. Oke teman-teman, dengan smart money sih ini harusnya kalau smart money udah masuk lagi, nanti mungkin kalau udah di bawah mungkin ya dia smart money pertanda ini si emiten diangkat si Tempo teman-teman ya. Smart money ya bagus teman-teman ya, cenderung pengambilan bagus. Setiap smart money masuk perhatikan langsung ke atas. Perhatikan ini ketika dia masuk, perhatikan ke atas. Jadi tanda-tanda ini yang pingin tahu ini naik apa tidak itu smart money teman-teman. Perhatikan smart money ketika dia udah akumulasi lagi, berarti smart money sudah mulai ada lawannya, dan si Bandar Poren ada lawan, si Bandar Loka juga ada lawan. Kecenderungan ke atasnya ada teman-teman untuk kalau smart money masuk teman-teman ya. Perhatikan di sini ya, smart money masuk kecenderungan ke atas. Oke, untuk Tempo jadi seperti itu, masih ada pembuangan daripada Bandar Loka dan Poren, tapi Bandar Poren ada yang ngambil lagi si CC, jadi CC temah muatan lagi, mudah-mudahan tidak tembus daripada 160-nya, dan sekarang mudah-mudahan juga tidak tembus sama MA 10-nya. Kalau MA 10 tembus bisa jadi double ke angka 160, tapi double-nya itu bagus untuk menutup gap ini teman-teman. Ini gap ruang yang sangat luas ya. Tapi kalau naik dulu ya silahkan lah, karena ini cenderung ditahan di MA 10, karena ini lukisan market maker, maka market maker pun menggambar dengan baik. Ini antara turun atau tidak, ini Anda mantu atau tidak, soalnya wah ketahan di MA 10 nih gitu, kadang-kadang begitu teman-temannya. Jadi kalau udah seperti ini lebih baik teman-teman scalpingan aja, karena sudah lumayan agak tinggi dikit gitu ya, walaupun target saya ada di angka
224, 244 atau 2352. Kita lihat untuk tempo, posisi tempo TMPO. TMPPO untuk 10 tahunan ya. Nih, dalam posisi dia sebenarnya lagi murah teman-teman sekarang itu. Dan mungkin bisa aja dia menaik ke harga tengahnya jadi 270. Harga tertingginya hanya 400, tapi jangan tebal-tebal, jangan tinggi-tinggi 360 atau enggak 320. Itu akan lebih bijak teman-teman daripada ke atas. Lebih baik teman-teman sudah di sinilah 320. Kalau teman-teman mau ke angka agak atas sedikit, 320 aja udah cukup teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk tempo seperti itu ya. Jadi masih ada pembuangan daripada bandar lokal, tapi bandar foreign ada pembuangan tapi cenderung ngambil untuk CC-nya. Mudah-mudahan CC ini bisa sideways atas yang menutup gapnya dulu, mungkin bisa ada pantulan ya. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana, ataupun dia ke bawah, cuman hati-hati ada area 110 sama 90 sama 66 itu area ke bawah dia. Karena dia meninggalkan jejak PR teman-teman, jejak PR-nya. Oke, untuk tempo seperti itu. Langsung ada PART. PART ini tidak yang ditanyakan apa PART ya. PART lagi menuju ke bawah, EMA 10-nya sudah mulai di atas candle, dan garis yang saya gariskan juga belum ketembus, baru kesentuh aja. Kesentuh belum? Baru kesentuh aja ya. Dia open gap atas, artinya dia ada meninggalkan gap teman-teman ya. Artinya mau ke atas, dan bandar foreign dan lokal cenderung kompak dia ngambil. Perhatikan 3 hari ini 4 lagi diakumulasi sama bandar lokal ya. Terus untuk foreign juga sama, dia lagi akumulasi. Jadi jatuhnya 4 ini adalah sempat dijatuhkan, tinggikan terus jatuhkan dikit, ternyata si foreign itu jualan di harga tinggi teman-teman di sini nih. Foreign sama lokal jualan di harga shadow ini nih. Nah, semenjak dia sudah jualan, ternyata dia di sideways-kan atas, dan dia mulai ada pengambilan lagi dari bandar lokal dan foreign. Perhatikan bandar foreign dulu deh. Bandar foreign 3 hari ya, tanggal 12. Siapa yang ngambil tanggal 12? Pokoknya ada KK, ada ZP, ada AK teman-teman. Kita lihat untuk penjualannya. KK cenderung ngejual 44, ngambil 58, sisa berarti. ZP cenderung ngambil sendiri tanpa ada ngejual, AK cenderung ngejual cuma sedikit. Yang nguasain itu si AKK teman-teman ya. Yang nguasain si KK karena dia bisa jual beli. Tapi ZP sudah mulai masuk secara utuh ya untuk emiten 4 ini. Mudah-mudahan dengan masuknya si bandar foreign dan si bandar lokal juga ada akumulasi, cenderungan ini menjadi bagus teman-teman. Perhatikan ya, bandar lokal yang bawah nih ke atas, ini juga ke atas, artinya ada akumulasi. Walaupun ada penurunan, biarkan aja, karena pinginnya seperti itu, karena pingin ngambil barang di bawah dong. Cuma harus hati-hati, area 78 ada area wajib dikunjungi, terus angka 69 juga sama si ekor hijau, ini juga si ekor hijau harus dikunjungin teman-teman, di 60-nya. Dan tanda kenaikan di angka 110, terus teman-teman target saya itu target ke 1 di 165. Ini mudah-mudahan kecapai ya. Karena sudah 10, 11, 12 sampai 12 2 bulanan lah, 2 bulanan ya, belum kejemput juga. Ada MPXL ini MPXL. Wah, ini MPXL hanya nyabut status doang nih teman-teman nih. Ini target yang saya daftarkan sudah tercapai ya nih. Jadi target tercapai ini ya. Ini baru ada yang tanggal berapa sampainya di sini ya? Tanggal 13 ya. Kita biar buat historis teman-teman, historis nanti. Oh iya gitu kecapai, tandanya apa kecapainya? Di sini itu ada si kepala merah teman-teman. Tuh si kepala merah teman-teman deh. Udah kecapai ya si kepala merahnya. Kita hapus ya biar nggak terlalu banyak garis. Yang penting sudah dihistorikan. Nah, kita buka lembaran baru teman-teman ya. Baik teman-teman, ini sudah melihatkan si kepala merah ya, 132 ya. Artinya dia mau ke sini. Suatu saat dia akan ke sini, walaupun dia turun ke bawah lagi contohnya gitu ya. Tapi dia akan ke sini. Tapi perhatikan si ekor hijau juga bertanda mau ke sini. Sekarang dari apa? Lagi uptrend. Biarkan saja yang ke bawahnya kalau lagi uptrend. Dan juga perhatikan teman-teman, ini adalah si gap ya, harus tertutup ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana posisi bandar lokal? Akumulasi terus. Akumulasi lebih banyak daripada pengeluaran. Mungkin pengeluaran baru 10% juga, paling 5%. Dia ngambil dari tanggal 31 Oktober. Lihat pengambilan dari bandar-bandar lokal. Jadi kecenderungan ke atas ada teman-teman. Kita perhatikan 132 aja ya dulu ya.
Nah ini ada pembuangan termasuk secara volume dia merah, ada pembuangan, tapi dia meninggalkan jejak ke atas karena si bandar poren masih ada di atas. Bandar lokal masih ada di atas dan bandar poren jualan. Kemarin ngambil 2 hari, ngebuang 2 hari ya. Jadi memaaf, habis memaaf dia jualan, bagus, pertanda baik ya. Mereka jualan di atas. Nah pinginnya saya bila mana dia tidak tembus MA10-nya dan cenderung dia bermain-main di atas MA10 dan bandar poren ngambil lagi, secara sejarahnya bandar poren itu memaaf harga. Nah mudah-mudahan dia cenderungan seperti itu, ngambil 1 hari, kedua harinya dia jualan. Nah itu akan lebih baik lagi teman-teman ya. Kalau ngambil si poren ngambil lagi, karena ini kecenderungan yang diambil itu bandar poren teman, yang naikin harga 2 hari ini nih. Bandar poren dibantu dengan bandar lokal sedikit yang ngambilnya, cuma dia yang memicunya dulu nih. Ini pemicunya teman-teman, bandar lokal pemicu, tek aja naikin, besoknya ngejual, tapi bandar poren cenderung ngambil ya. Mudah-mudahan dengan adanya istilahnya si bandar poren sudah ngejual, punya banyak duit, mudah-mudahan sideways atas. Kalaupun tidak sideways atas ya mudah-mudahan tidak tembus daripada MA10-nya ya. Karena bisa jadi ke arah ke angka 105 teman-teman. Tapi tanda-tanda kenaikan sudah ada di 172-nya. Jadi sekarang bandar poren keluar tapi bandar lokal masih ada di dalam ya. Di sini ada enggak tahanan MPXL? Kita lihat, oh MPXL di sini, oh di sini tidak ada tahanan teman-teman ya. Aman juga sih MPXL ya, dia tidak meninggalkan jejak loh teman-teman. Tuh, si kepala merahnya sudah dicari. Oh, ada sini satu nih. Ada gap teman-teman, satu di angka 218, yang kedua ada gap kecil ya di angka 183. Nah, mudah-mudahan bisa ke arah situ ya untuk MPXL ini berdasarkan si kepala merah dan si gap teman-teman juga. Ya, mudah-mudahan bisa ke angka 1218 dah ya untuk menutup PR gapnya. Oke teman-teman, untuk MPXL seperti itu ya. Lanjut ada kajen. Kajian ya, kerida jaringan. Mana teman-teman kajian? Nah udah. Nah ini kajian kenapa nggak ada yang ngasih tahu? Udah lama ini nggak ngasih tahu teman-teman ya. Saya saya update aja via short gitu kan. Baru kali ini ada yang nanyain. Ini sebenarnya udah lama nggak dibahas kajian nih. Di 71 aja belum dipotong nih. Tuh, saya potong dulu dah. Nih ini juga belum belum dihilangkan, berarti ini kajian ini belum diupdate teman-teman, sudah lama dah. Sekarang itu kajian sudah menutup garis kenaikan pertama teman-teman. Target saya 102 di sini kan. Nah ini pertanda baik teman-teman ya, pertanda baik. Nah kita kasih di sini untuk penurunnya 72. Ada gap kasat mata kan teman, terlihat jelas kan penutupannya. Lihat dengan kasat mata teman, nih penutupan di 60. Ini wajib dikunjungin, ini wajib dikunjungin gua. Suatu saat akan ke sini loh teman-teman. Suatu saat ya. Nah, ini juga sama. Ini adalah sini juga sama teman-teman, area penurunannya. Ini banyak area penurunan tapi banyak karena kecenderungan dia itu membuat open gap bawah atau si ekor hijau terus teman-teman. Istilahnya kan candle bullish ya. Candle bullish tapi terjadi benar bullish sekarang ya. Jadi harus berapa nunggu candle bullish satu nih bulan September, Oktober, November, Desember. Nunggu 4 bulan baru kelihatan candle bullishnya benar-benar bullish ya. Jadi target udah tercapai di sini teman-teman untuk kajian ya. Jadi kita hapus aja ya karena sudah terlewati, udah tertutup. Artinya sudah bukan lagi menjadi target baik penurunan atau kenaikan. Kita hapus. Nah, perhatikan teman-teman 102 mudah-mudahan dia ditembus ya. Harusnya dia sih ada naik atau enggak, kalaupun naik dia ada sedikit koreksi dikit lah gitu, mungkin buat permainannya menjadikan emitennya cepatlah ke 102. Per 2 hari ini kajian diakumulasi sama bandar lokal. Perhatikan 2 lokal ini cenderung hijau banget ya, 2 lokal ini. Berarti 13 ya. 13 lokal ada si LG ya, bagus saya lihat teman-teman ya. TP, OK, AT ya, cenderung teman-teman kita pada keluar bagus. Teman-teman dia keluar bagus, kenapa? Karena dia bagus, ketika naik ya udah jual, jangan nunggu lama-lama, ketika udah take profit ya udah jual, jangan sampai kita udah dapat duit ntar dulu lah, nanti ke mau ke 102 yang sudah di tangan ambil dulu. Kalau ini 102 itu buat teman-teman kita yang nyangkut, nah mungkin seperti itu. Kalau teman-teman sudah dapat dananya, saya sarankan udah
ambil aja, kecuali teman-teman ya udahlah, saya swing deh, saya punya rencana ketika tidak nyampe beberapa titik lagi akan saya akan saya take profit ya. Nah mungkin teman-teman kalau punya rencana ya silahkan. Jangan sampai teman-teman ke bawah tidak punya rencana, ke atas tidak punya rencana. Teman-teman harus menjadi perencana yang baik berdasarkan pengalaman nanti teman-teman ada di bursa. Teman-teman harus bertahan ya ketika bursa dalam posisi uptrend ataupun downtrend, harus bertahan. Kenapa harus bertahan? Harus lihatin market teman-teman. Kenapa? Apalagi emiten-emiten yang teman-teman pegang, dimana dia saat uptrend emiten kita uptrend ternyata dia nggak ikutan uptrend, oke. Downtrend ternyata pas downtrend dia naik, nah itulah kesempatan teman-teman untuk masuk lagi, karena kecenderungannya seperti itu. Untuk sebuah emiten itu beda-beda teman-teman ya. Makanya teman-teman ada teman kita tuh yang megang IRSX ya, dia itu dari harga atas sampai sekarang harga FC aja masih mentransaksikan emiten itu keren teman-teman. Kenapa? Konsisten dengan satu emiten aja ternyata cuannya luar biasa ya. Nah jadi teman-teman untuk hari ini itu ternyata Bandar Poren keluar tapi Bandar Lokal masuk 2 hari, dan terperhatikan ketika Bandar Lokal masuk ya dari tanggal berapa nih, dari tanggal 26 November cenderung ke atas, dan per hari ini tambah muatan lagi ke atas. Artinya ini lagi di markup harga, tinggal nanti kita jualan. Andaikan besok candlenya sejajar dan merah, sejajar nih sama harga sekarang 82 terus ke bawahin, artinya dia si kepala kembar. Kepala kembar biasanya turun 2 dari 3, 2 naik 3 turun, jadi kecenderungan turunnya ada 3, berarti kelebihannya turun. Andaikan dia dibikin si kepala merah, artinya mau turun tapi kemungkinan akan naik ya. Biasanya berdasarkan pengalaman seperti itu. Dan MA10 juga sudah mulai agak jauh dikit kan dari candle hitam. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda ke atas. Secara syarat Bandar Lokal sudah akumulasi, harusnya dia bisa jualan di atas gitu kan. Nah tetap harus hati-hati, 72-nya adalah sebagai pertanda dia harus ke sini ya, karena ada gap, karena ini PR yang harus dikunjungin. Ini wajib dikunjungin, ini wajib dikunjungin, ini wajib dikunjungin, dan terakhir di 50. Ini emiten bisa ke 50 lagi teman-teman, karena berdasarkan sejarahnya seperti itu ya. Kita lihat teman-teman sejarahnya. Nah perhatikan teman-teman yang 10 tahunan deh, 3 tahunan. Tuh perhatikan dia di bawah, karena dia bisa ke bawah ke harga 50-an teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya kesempatan buat teman-teman. Kalau teman-teman yakin dengan emitennya, suatu saat dia akan melewati garis murahnya di 151 ya. Beberapa kali dia 1 kali, 2 kali, 3 kali sempat. Kalau teman-teman ingin ke angka ini mungkin jangan terlalu tinggi-tinggi, turunkan tensinya sedikit aja ke harga murah sini aja teman-teman, ke 151. Itu mungkin menjadi target. Saya aja mendapatkan ke 1,2. Kalau diarutkan ke atas lagi ya masih ada nggak? Masih ada nggak? Nah ada di 181 itu target. Nah ini target saya tanggal 26 bulan 8, belum tersepakati untuk naik ke atas. Tapi kalian harus berpikir positif, dan saya juga berpikir positif akan ke sini. Tenang aja ya. Suatu saat dia akan menyentuh 102. Dengan teman-teman yang nyangkut-nyangkut di area sini kemungkinan kejemput ya teman-teman. Oke. Karena sekarang Bandar Lokal dari akumulasi, tinggal nunggu jualannya aja. Ini mau jualan ke atas lagi dimakan sama retail, atau dia mau jualan di atas sama-sama dimakan sama retail juga ya. LG cenderung keren teman-teman kalau udah akumulasi ataupun dia membandari sesuatu. Ya mudah-mudahan kajian bisa menembus targetnya jadi 102. Lanjut. Ada Aman Sentosa. Aman apa Amar? Aman. Mana Aman? Aman sudah menyentuh garis yang saya gariskan tapi belum tersentuh sama body teman-teman. Artinya teman kita yang ngasih kabar Aman ini ya, artinya dia belum saya cabut statusnya, biarkan saja dulu. Kalau dia sudah istilah sentuh doang, saya nggak bakalan cabut statusnya. Tapi kalau dia sudah menembus sama body, artinya sudah terhalang sama body, akan saya cabut. Nah sekarang belum saatnya menyabutkan, baru tertembus sama shadow aja. Tarikan ke atas juga ada. Cuman perhatikan ini, saya di sini tuh saya tidak pernah menemukan kenaikan area sini teman-teman ya. Cenderung dia agak susah nembus.
Tetapi saya hanya melihat kenaikan di 120. Coba si kepala merah sangat tinggi banget. Apakah bisa ke sini? Perhatikan sebelumnya. Beng, ke atas aja bisa. 132, apalagi ke sini. Tinggal tunggu waktu saja. Kenapa? Karena Bandar Foreign lagi akumulasi dikit-dikit. Perhatikan nih. Ini akumulasi dikit-dikit dan belum selesai, mungkin akumulasinya belum siap untuk memap harganya. Dan per hari ini juga ngambil sekitar 6 jutaan, si kecil, cuman dia lagi ngumpulin terus teman-teman si bandar lokal, si Bandar Foreign ini. Karena si bandar lokal lagi jualan. Perhatikan dia kan jualan kan, ngambil lagi di sini, ya ditaikir, tapi setelah dia naik ke angka 113 tidak mau, langsung turunin lagi. Seperti yang di tektokin antara 108 sama 113. Seperti yang tektokan seperti teman-teman ya. Nah, bandar lokal juga terus jualan 2 hari ini ya. Nah, siapakah pemicunya? Perhatikan pemicu ketika kenaikan sedikit. Ada si Bandar Foreign dan lokal dia menjadi pemicu ya teman-teman. Lumayan tiga istilah dari 109 ke angka 114 lumayan lah teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk aman masih aman teman-teman karena belum ketembus. Ini berarti sudah tertembus dengan baik. Kalau dia dikit aja mungkin terus dengan baik ya. Target saya 120 aja teman-teman, nggak jauh-jauh sementara waktu karena sudah belum tercapai. Sudah lama juga di bulan apa nih, September ya, belum tercapai juga. Ke bawahnya ada nggak? Nah, ke bawahnya saya tidak melihat. Sudah keren juga di bawahnya teman. Kerennya karena di 85 keren teman-teman. Itu cenderung bukan yang harus dikunjungin ya, terserah kalau mau itu terserah gitu kan. Kalau ini wajib dikunjungin teman-teman. Nanti kalau dia jeblos kita akan cabut statusnya ya. Nah, karena saya tidak melihat area sini, mungkin dia mau mencoba lagi lebih dalam lagi ya, mungkin lebih dalam lagi. Nanti untuk menobrak sini cenderung enak, deng gitu kan. Nah, Bandar Foreign lagi akumulasi. Oke teman-teman, untuk Bandar Foreign siapa yang ambil? CC kemarin 590. Dia tidak jualan tanggal 16 ini. Lihat tanggal 13 ya. CC jualan 586 ya. Kalau di crosskan, tapi kalau di netkan habis kan di sini, ternyata dia ngambil lagi tanggal 16. Jadi si CC cenderung dia ngambil barang teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi CC cenderung ngambil barang ya, karena si dinetkan 590 dan digroskan juga si 59. Artinya dia ngambil bulat teman-teman ya. Walaupun si bandar lokal jualan, biarkan aja ya, selama dia tidak jebol area 108 nya cenderung aman walaupun si bandarnya jualan. Ini kalau bandarnya jualan seperti sideways seperti ini cenderung aman teman-teman ya. Kecuali kalau lihat bandar lokal atau yang jualan tapi ini kenanya ke bawah, nah itu ya suka agak ngeri-ngeri sedap itu teman-teman ya. Oke, untuk aman belum saya cabut ya status quo-nya, status garisnya ya. Tapi Bandar Foreign cenderung akumulasi. Oke. Ada IRSX nih, IRSX teman punya teman kita nih. Kita cek dulu IRSX bagaimana. Teman kita ini cenderung dia trading di sini teman-teman ya. Trading di sini dan dia berdasarkan cerita dia ketika di kolom komentar dia ngambil dari atas teman-teman. Terus dia average dia cuan dan dia berasa ternyata IRSX ini adalah pegangan dia, jadi dia cenderung terus mengambil dan pingin si IRSX ini ke bawah. Nah, kata dia teman-teman sekarang ini lagi diturunin kata dia ya. Dia bersyukur bisa diturunkan karena bisa ngambil lagi. Kalau sekarang kan lagi uptrend teman, lagi uptrend ya, lagi uptrend. Cuman permasalahannya hari ini si bandar lokal jualan ya, dia ngambil dari area berapa nih? Area 13 November. Nah, sekarang lagi jualan ya. Ini bukan FC apa? FC kalau saya IRSX FCA deh. Kita tunggu deh. FCA dia. Berarti teman-teman kita sudah bisa tuh jualan di FCA, beli sama jual di FCA ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman kalau teman-teman istilahnya hanya penurunan ini, saya pikir ini kan gap-gap ini yang menjadi istilahnya teman-teman yang suka saya khawatirkan, gap-gap seperti ini. Karena suatu saat dia istilahnya kalau gap seperti kalau di apa namanya? Kalau di FCA kan saya baru melihat gap seperti ini ya. Mungkin kalau di akselerasi mungkin iya ya. Cuman kalau di FCMA mungkin ya emang seperti ini gitu cara-cara mereka untuk menaikkan harga. Jadi mungkin tidak terhitung teman-teman di sini. Gap seperti tidak dihitung sama dia. Ya, makanya saya bilang saya sekarang itu tidak menggariskan di FCA teman-teman. Kalau dia istilahnya gap-gap seperti ini, biarin aja gap seperti ini karena kemauan dia seperti itu. Karena harus memakan barang dimakan aja ke atas. Pada tinggal dikatakan 51.
Saya pikir sih kalau ke 51 baik teman-teman ya. Cuma teman kita pinginnya di harga FCA sih kan. Wah, saya bersyukur katanya apa sudah mulai turun lagi kata dia. Nah, sekarang itu lagi dijual sama bandar lokal, teman-teman. Perhatikan di bandar lokal yang ngejual ya. Kalau foreign lupakanlah foreign. Dia foreign cenderung tidak berguna lah di RSX ini ya. Tidak membantu apapun, dia juga malah jualan di harga bawah. Jadi ini tergantung sama bandar lokalnya, teman-teman. Nah, sekarang bandar lokal lagi jualan dulu ya. Nah, kalau dia lagi jual cenderung dia di atas, teman-teman ya. Tidak lepas daripada MA10-nya. Nah, cenderung dia mau jualan di atas dan mudah-mudahan sih bisa naik ke bebas ke 50 ya, diam di 51 aja. Cuman ini seperti yang seperti yang ditahan, tidak mau keluar daripada angka 50-nya. Karena pas dia mau di 42-nya turunin lagi gitu ya. Turunin lagi di ARB, bukan di ARB kan di harga turunnya. Dan penurunan ini ternyata diambil sama manfaatnya sama si bandar lokal. Tapi bandar lokal masih banyak barang-barangnya, teman-teman. Ya kalau diukur-ukur masih banyak lah teman-teman isi bandar lokal. Soalnya ini baru keluar paling 1/3-nya ya, 1/3 mungkin bisa, kalau dia masih ada barangnya masih. Maka besok ini jualan apa enggak? Kita lihat aja nih si besok jualan apa enggak ya si IRSI. Kalau dia jualan lagi dan si bandar lokalnya jualan, nah perhatikan bandar lokal yang jualnya siapa. Nah, si MGCPXA teman-teman, inilah yang nanti teman-teman perhatikan. Kalau si MGCPXA jualan lagi berarti peak ini mau dikebawahin gitu ya. Mudah-mudahan tidak tembus MA10-nya nih, karena MA10 itu bertanda ke atas teman-teman ya. Ini juga masih moncong ke atas sih MA10-nya ya. Nah, mudah-mudahan dia ngehabisin barangnya itu di area atas ya. Jadi dia cenderung di bagian atas ya. Kalau dia menjual sampai nurunin ya mungkin tabiat dia seperti itu, perannya tabiatnya seperti itu gitu ya. Nah, teman-teman kita yang ambil, jadi enak banget nih siapa namanya si bandar, enak banget. Wis banyak yang ngantri sebelah kiri nih, udah pasangin aja katanya untuk dimakan sama mereka, kasih aja. Karena dia sudah tahu cara ngerjain FCA, sudah tahu. Perhatikan dia ngejual sama ngebelinya, berarti ngejualnya tahu, cara ngejualnya dan cara ngebelinya juga tahu ya. Untuk IRSX seperti itu. Jadi masih ada pembuangan per hari ini bukan masih ada. Per hari ini bandar lokal ngebuang, kenapa? Karena ada yang nampung di sebelah kiri. Siapa yang nampung sebelah kiri? Teman-teman kita ya. Ada PD, FZ, XL, XC, YB ya, mungkin itu bagian daripada bandar lokal, bukan bandar lokal retailnya. Karena kan saya bilang kan kadang-kadang kalau terdeteksinya buangan berarti yang ini yang diambil kan. Kalau ini sebenarnya, kalau si PD kadang-kadang dia merangkap sebagai bandar juga ya. Cuma mungkin 50%-nya diisi sama bandar mungkin gitu ya. Tapi masih tetap retail masih banyak akunnya. Kalau bandar kan sedikit akun, banyak duitnya, kadang-kadang seperti itu ya. Cuman biasanya kalau bandar itu tidak punya satu akun, teman-teman. Kalau bandar itu banyak akunnya, teman kadang-kadang satu broker aja gitu ya. Jadi mereka juga dengan seenaknya punya harga di harga berapa aja walaupun satu broker gitu kan. Kalau retail kan contoh XL atau XC ya, saya punya di harga 68, teman-teman juga bisa di angka 60 gitu kan. Di average akhirnya punya harga, ada yang beli di atas contohnya gitu kan. Nah, mungkin itu menjadi yang retail tidak bisa bergabung itu seperti itu teman-teman ya. Harus ada konsorsium, hanya gabungan orang-orang berduit aja yang mau istilahnya gabung, bukan daripada bagian bandar lokal, bukan daripada bagian bandar foreign, bukan daripada bandar jelajah. Mungkin mereka adalah sekelompok orang yang pingin ikut serta dalam sebuah emiten konsentrasi dalam apa istilahnya ya, pergulatan lah gitu, pergulatan antara bandar lokal, bandar foreign sama smart money. Nah, makanya mungkin bagian daripada gabungan kadang punya tim juga. Jadi dia bukan dari bandar itu, hanya bandar keliling aja. Nih kita kerjain yang ini nih, kita kalau lihat dari valuasinya saya udah, mereka juga jago ngitung teman-teman. Walaupun seorang bandar di luar daripada emiten jago ngitung. Makanya ada yang mengizinkan, ada yang tidak kan. Model BP itu diizinkan untuk ditaikan gitu kan, walaupun bandar lokal dan foreign cenderung akumulasi. Oke. Jadi ERSX ini lagi diturunin dulu sama bandar lokalnya. Jadi tetap harus hati-hati. Ini tinggal tunggu besok aja apakah pembuangan lagi atau tidak ya. Tapi secara masih ke atas teman-teman. Saya pikir sih ke 51 aja lah. 51 akan lebih baik ya. Biar bebas daripada FCA-nya, itu akan lebih keren lagi. Oke, IRSX udah, ada Feren ya. Ada Feren.
Nah, parent teman-teman, tadi sudah ketembus ya si apa namanya, si ekor hijaunya, malah ditarik ke atas ya. Bagus berarti teman-teman ya. Nah, penarikan ke atasnya ini ternyata si Bandar Poren jualan, teman-teman. Perhatikan Bandar Poren jualan ya. Sebenarnya Bandar Poren lagi jualan teman-teman dari si parent ini. Terus Bandar Lokal sedikit jualan juga ya. Perhatikan Bandar Lokal jualan 2 hari 2 jualan. Tapi si Bandar Lokal masih ada di dalam, masih banyak teman barangnya ya. Hanya Bandar Poren aja. Mungkin mudah-mudahan si Bandar Poren habis barangnya nanti diambil sama Bandar Lokal ya. Mudah-mudahan gitu kan. Nah, di sini kita lihat untuk porennya dulu deh. Untuk porennya Cece ngebuang akan ngambil cuma 2 juta aja, 170 lot. Domestik ada PD, ada CP, ada kakak yang ngebuang dan teman-teman kita yang ambil. Nah, kalau udah teman-teman kita yang ambil berarti enak nih si Bandar. Oke, ambil tuh. Kalau enggak ditahan sebelah kanan, sono makan gitu kan. Ini sepertinya dimakan sama teman-teman kita gitu ya. Karena sekarang kan harganya 130, si teman-teman kita punya average di 133 ya. Teman-teman kita juga banyak duit, cuman kadang-kadang banyak duitnya, kadang-kadang ngambil ADI aja udah miliaran teman-teman. Benar, retail juga banyak duit teman-teman ya. Cuman ya tetap aja walaupun banyak duit, kemampuan retail hanya untuk membeli, tidak bisa memaaf harga ya, karena keterbatasan daripada dana. Beda dengan bandar lokal juga masih terbatas dananya, tapi kalau Poren sudah tidak terbatas dananya. Dia mau jualan sampai 3 bulan, mau ngambil sampai 4 bulan juga, dia nggak habis-habis dananya teman-teman. Cuma dia punya batas waktu. Oke, saatnya ngambil, saatnya jualan. Kalau istilahnya saatnya dia belum ngambil, ya udah nggak bakal diambil teman-teman. Terus saya dibuang. Kenapa? Karena ada yang nerima. Kenapa tidak ingin dinaikin lagi? Nah, dinaikin biasanya oke, ini masih banyak teman-teman yang mau barangnya, saya taruh aja sebelah kanan, tidak masih banyak dimakan gitu kan sama bandar. Maaf, sama retail banyak dimakan karena merasa itu sudah disupportnya gitu kan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi status untuk parent ini belum saya cabut ya teman-teman, masih di angka 123 nya. Oke teman-teman, ini udah bagus teman, tahanan sini udah bagus nih. Cuman MA10 nya masih berada di atas, karena artinya walaupun terlintas doang, cuman saya bilang ini masih downtrend teman-teman, karena belum ketembus di 12. Tunggu aja MA10 di bawah candle, mungkin itu akan bertanda ke atas. Karena sekarang Bandar Poren lagi jualan, dan Bandar Lokal juga lagi jualan tapi sedikit ya. Tapi mereka masih banyak barangnya. Oke, ada PC. Nah, PC teman-teman harus dicabut statusnya karena sudah terlewati ya. Ini status penurunnya sudah terlewati, maka kita akan hapus. Oke, jadi sudah tidak punya tahanan sebelah kiri. Kalau tidak ada tahanan sebelah kiri dan tidak mantul, ternyata dia mau mencetak penurunan terbarunya. Perhatikan, Bandar Lokal terus ngebuang teman, Bandar Lokal terus ngebuang. Poren sedikit pemasukan tapi banyak pembuangannya. Jangan mengambil tindakan apapun sebelum MA10 berada di bawah candle ya teman-teman. Jangan mengambil tindakan apapun. Kenapa? Karena kecenderungan ke bawah masih ada teman. Kadang-kadang suka ada kenaikan sedikit. Karena kecerdasan seorang bandar itu seperti itu teman-teman. Kadang-kadang nih naikin turunin nih. Kenapa dia harus ada sideways seperti ini? Untuk mencegah umat teman-teman. Karena tujuan dia mau menurunin, ataupun kecenderungan ya udahlah udah siap di sini. Ternyata si Bandar Lokal atau si Poren ada akumulasi lagi ke sini. Tapi terlihat jelas di sini ada akumulasi di Poren sedikit, tapi endingnya dia sesuai dengan rencana, dia malah nurunin lagi, menjual lagi. Kenapa ada yang ngejual? Saya ada yang nerima teman-teman. Gak mungkin kalau tidak ada yang nerima ya. Yang dijual si CC sama si BK ya. Nah seperti teman-teman, jadi untuk PC ini walaupun dibuang sama Bandar Lokal dan Poren, tapi tanggal 16 ini ternyata ada yang ngebuang, ada yang ngambil si PG. Dia tidak terdeteksi sebagai bandar di sini teman-teman. Ini W-nya si SF, W-nya ya. SF ngambil nggak? SF pakai F. Dia nggak ngambil ya teman-teman ya. Cenderung si PG, si LG lagi, si PG yang ngambil ya. Nah mudah-mudahan si PG bisa terus-terusan nampung ya. Nah di sini ada penurunan nggak di sini? Ya, dia adalah terakhir teman-teman. Dia adalah garda terakhir penurunannya. Jadi teman-teman harap tunggu aja konfirmasi. Ini udah kehapus ya.
udah kelewati, udah hapus aja. Ini garis IPO teman-teman, ini garis IPO. Jadi teman-teman kalau sudah begini saya juga tidak akan memberi tidak akan memberikan ancang-ancang kemana lagi penurunnya. Biarkan dia turun kemanapun teman-teman ya. Jangan ngambil apapun keputusan sebelum MA10 berada di bawah candle. Setelah itu teman-teman nanti perhatikan bandar foreign sama lokal akumulasi enggak. Contohnya sekarang kan yang ngebuang si XC, FS, mungkin ada yang ke atas ya. Ada si FS, ada si RO, ada si PD. Perhatikan ada si FS, si OD, si PD sama si FS sama si EB. Inilah bandar-bandar mereka teman-teman. Biasanya di sini ya ngumpulnya. Kalau sudah pindah sebelah kiri salah satunya, mungkin teman-teman bisa memperkirakan dia akan ditahan atau tidaknya ya. Karena dia masih punya kesempatan turun sampai 30% ke bawah teman-teman ya. Nih dari sini aja kan udah ketemu berapa persen? 56% ya ditahan, tidak kena UMA. Kalau dia ke sini, kalau pingin itu perkiraan aja 40 aja. Nah teman bisa ke angka 42, bisa ke angka 65 ya. Nah kalau pingin tahu lagi, kita cek di dia posisi teman-teman. PC, kita lihat PC 1 tahunan. Nah ini sudah di harga murahnya banget teman-teman. Artinya sudah di harga murah banget. Paling kita kasih PA yang keduanya di sini penurunannya. Nah pas banget di harga untuk PA keduanya teman-teman. Artinya mudah-mudahan ditahan di sini ya, tidak kemana-mana lagi. Mudah-mudahan ya, kita kan berharapnya seperti itu ya, tidak kemana-mana lagi. Nah mudah-mudahan dengan adanya si minusnya duanya mungkin ditahan di sini. Tapi kita jangan spekulasi beli karena bandar lokal juga lagi ngebuang, bandar foreign juga lagi ngebuang. Kalau teman-teman perhatikan MA sebelumnya, perhatikan teman-teman. Kenapa dia MA10 tidak jadi? Sebelumnya kan udah tinggi, harganya udah tinggi. Lebih baik teman-teman tunggu aja MA10 di bawah candle. Nah, mungkin itu teman-teman bisa untuk average ataupun untuk ambil kembali ya. Oke, untuk PC seperti itu ya. Masih ada pembuangan di bandar lokal dan foreign. Perhatikan bandar lokalnya, foreign juga masih ngebuang, dan MA10 juga masih ke bawah. Saya tidak punya tahanan sebelah kiri, itu hanya perkiraan aja, bisa ke 65 gitu teman-teman. Tapi secara istilahnya, secara di pundak catnya yang ini tuh penurunan terendahnya lagi teman-teman. Mudah-mudahan tidak dibawa ke harga terendahnya lagi gitu kan. Karena ini adalah sudah nyebrang semenjak IPO teman. Sebenarnya ini adalah apa namanya ya. Jadi ini udah diangkat di awal, diangkat 2 kali gitu teman. Ini harusnya lagi pembuangan, area pembuangan. Jadi ini akan menemukan dasar terbarunya teman-teman. Akan terus menemukan harga dasar terbarunya. Ini tinggal ke 50 aja, tinggal berapa poin lagi? Tinggal 50 poin lagi. Ya, bisa jadi ke arah situ. Bisa jadi teman-teman ya. Cuman ya kita lihat aja pungutan daripada bandar lokalnya ya. Mudah-mudahan tidak dijual di angka 50-an ya, mungkin 65 lah, 75 gitu ya. Tapi mudah-mudahan secara pundak cat dia di sini area pantulnya ya. Cuman lebih baik lagi teman-teman jangan spekulasi untuk mengambil teman. Lebih baik teman-teman tunggu aja MA10 di bawah candle. Itu akan lebih baik lagi untuk menentukan arah kemana dia akan berlabuh teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk BC ya masih ada pembuangan di bandar lokal dan foreign. Terus kenapa katanya ngebuang? Saya bilang kan ya pedagang itu teman-teman. Dari dulu saya menginformasikan pedagang itu, kalau kita mau jadi pedagang deh coba. Saya beli 100, 75 sudah kejual beserta untungnya ada, modalnya udah balik. Yang 25 walaupun harga dibuang harga berapa aja tetap untung. Itu namanya pedagang teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman kok jual rugi, nggak mungkin. Seorang bandar jual judi, jual rugi, nggak mungkin, nggak ada istilah bandar jual rugi ya. Langkah dia itu saya bilang 10 kali lebih cepat daripada kita. Kita sudah menentukan di sini nih mulai gini, wah sideways ini tiba-tiba loncat itu kan mulai sini nih MA10 nih udah bisa di bawah, ternyata dia loncat ke bawah. Nah seperti itu. Jadi teman-teman kadang-kadang kenapa saya bilang jangan lihat besok dia naik atau tidak, lebih baik perhatikan teman-teman arahnya kemana, terus tentukan aja targetnya seperti 1 di sini 2 3, terus penurunnya targetnya kemana. Nanti teman-teman nanti ketika sudah punya planningnya, oke, saya akan take profit di 181 contohnya.
Tapi kalau dia kuat, dia bentuk sideways dan Bandar Loka akumulasi ataupun poren, kemungkinan ke 237 nya akan kejemput, saya akan turunkan di 5 tiknya atau enggak 4 tiknya atau enggak 10 tiknya. Nah, teman-teman akan seperti itu. Nanti teman-teman tidak akan istilahnya walaupun ke atas sudah punya planning, ke bawah juga sudah punya planning, teman-teman. Jadi sisakan uang itu untuk mengatur sebuah emiten, teman-teman. Jangan sampai teman-teman all in akhirnya nyangkut. Kalau lama kejemput sih nggak jadi masalah, tapi kejemput juga gitu. Yang jadi masalah itu teman-teman sudah kecewa, sudah bursa ternyata begini katanya, main saham malah sebegini katanya. Karena teman-teman tidak melakukan namanya money management dan tidak melakukan planning untuk pengambilan. Ya, ada yang planning cut loss, ada, makanya bagus juga karena dia merupakan bagian daripada planningnya gitu kan. Tiba-tiba nanti saya mau turun, tapi ketika turun mau average saya 3 atau 4% juga akan saya jual. Itu bagian dari planning. Yang penting teman-teman punya planning. Udah itu aja sebenarnya kalau di bursa itu. Jangan all in gitu. Kecuali kalau all in teman-teman sudah yakin saya all in di sini nih, turun paling berapa persen, naik paling berapa persen, udah saya ukur kok. Nah gitu, mungkin teman-teman sudah tahu gitu. Boleh all in. Model saham-saham yang istilahnya yang model sama harga itu model ada itu kan Sido, itu di angka 500-an kan, 500 tebal 500 tipis gitu kan. Terus KKGI gitu ya, mungkin di bawah-bawah 400 ya, 399, 350 gitu kan. Mungkin itu bisa ditentukan dari segi harga gitu kan. Model aset tuh itu bisa ditentukan sebagai harga, teman. Jadi teman-teman ketika ngambil di harga sekian, contohnya kalau S di harga 90, contohnya aset di harga 90 gitu ya. Kalaupun turun teman-teman tidak jauh-jauh dari situ biasanya, karena kita udah tahu ini supportnya di 90, mau 91, 92, 93. Nah nanti kita profit di bawah di harga berapa nih? Kemarin sampai 140 contoh gitu ya. Saya karena kemarin 140 terus dia bisa naik ke atas sedikit, yang kan saya akan di 145 deh gitu kan, atau enggak turunin ke bawah dulu deh, saya akan ambil aja, nanti ngambil lagi untuk tahun berikutnya mungkin di 90 lagi, mungkin seperti itu teman. Jadi mereka biasanya suka menentukan dari harga juga ada teman-teman, karena punya planning baru sebuah udah all in. Jadi dia udah terukur, turun sudah ketahuan paling 5-10% turun, nah santai di bawah tidur sebulan juga naik lagi, paling begitu teman-teman, karena udah tahu dia range harga itu di situ. Boleh all in teman-teman, karena teman-teman sudah tahu pasti ke situ gitu. Oke teman-teman, jadi seperti itu teman-teman ya. Buat PC ini maaf ya agak panjang dikit, lagi ada pembuangan daripada Bandar Loka dan poren ya. Ikutin aja nanti MA nya, jangan teman-teman wah murah nih gitu, jangan bilang murah dulu sebelum MA10 nya di bawah candle. Dan lagi si MA10 lagi menuju ke atas gitu. Kadang-kadang juga meleset juga gitu, karena dari situlah teman-teman yang namanya planningnya itu. Oke teman-teman, seperti itu ya. IBOS ini saya bagus IBOS teman-teman, saya lagi memperhatikan IBOS nih. IBOS kenapa saya perhatikan, coba dia udah turun dalam teman-teman ya. Tunggu sebentar ya, kenapa ini macet. Nah ini udah turun dalam banget teman-teman. Sebelah kirinya sudah tidak punya catatan penurunan. Terus penurunannya juga bagus seperti bagus teman-teman. Dia semenjak sini nih 78 tidak punya celah untuk saya jadikan sebagai patokan. Jadi nanti saya ngambil patokannya ketika kenaikan teman-teman. Nah ini sebenarnya penurunan, ini penurunannya keren banget teman-teman. Tidak di ARB kan, tapi bukan tidak di ARB kan, cuman dia masih ada kena naik turunnya. Itu keren teman-teman. Saya suka dengan emiten-emiten seperti ini nih, penurunannya. Nah teman-teman, nanti ini kan belum ada, sebelah kiri tidak punya tahanan saya teman. Jadi ini saya serahkan aja gitu kepada kalau begini saya serahkan kepada MA10. Tetap kalau tidak ada sebelah kiri tahanan, saya akan menyerahkan kepada MA10. Nih MA10 itu masih di atas candle, masih posisi downtrend teman-teman. Sekarang udah 36 kan. Tunggu aja teman, tunggu. Nih Bandar Loka sudah mengambil nih. Perhatikan, Bandar Loka sudah ngambil ya. Nih Bandar Loka sudah mengambil. Tinggi lumayan teman. Berapa lot nih? 39.000 lot ya, lumayan tuh. Bandar Loka sudah mulai ngambil, walaupun ada pembuangan dikit-dikit. Nah kan sudah mulai ada tanda-tanda teman-teman ya.
Tunggu aja nanti MA10-nya di bawah candle. Nah, ini akan keren teman-teman. Harganya sudah murah, akselerasi gitu kan. Naiknya juga enak teman-teman. Tep gitu kan. Saya pikir sih mudah-mudahan seperti itu ya. Ini saya apa namanya? Ini sebenarnya ya teman-teman, ini lagi pembuangan teman-teman. Sebenarnya itu lagi kenapa? Karena mereka sudah ngambil duluan. Yang suka saya tadi bilang itu beli 100 jual 75 sudah untung sama modalnya nih, seperti ini teman-teman. Mereka terus saja buang sampai titik terendahnya. Nah, baru dia kalau mau masih istilah betah di si bos ini, si market makernya, ya cenderung dia akan menjatuhkan sejatuh-jatuhnya, akan mengambil sedalam-dalamnya, dan nanti akan di markup lagi setinggi-tingginya dan akan dijual lagi ke dalam-dalamnya. Dia membutuhkan waktu lama untuk menjual dan membutuhkan waktu lama juga untuk memarkup harga. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang punya IBOS ini lebih baik tunggu dulu sebentar lagi downtrend, tunggu sebentar, seperti halnya teman-teman kenaikan ya. Tunggu sebentar kapan take profit, itu juga tunggu sebentar kapan kita beli. MA10 masih di bawah, di atas candle. Walaupun ada si bandar lokal yang ngambil, tapi ada pembuangan lagi ya. Jadi nanti tunggu MA10 di bawah candle. Oke. Ini bagus teman-teman ya, untuk apa namanya? Untuk penurunannya itu bagus. Cenderung dia menyesuaikan diri di MA10-nya di bawah. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Kita lihat sejarah dulu deh. Lihat ketika kenaikan enak kan? Di bawah candle semuanya ya. Ketika kenaikan, perhatikan ya. Kan. Di bawah candle ya. Ini keren banget teman-teman. Cuma di sini doang gak bagus ya. Wah, ini udah kalau di sini ada begini teman-teman nih. Udah, ini mah target nanti ke depannya nih, targetnya teman-teman. Saya tandain 600 juga target ini. Ini target semua nih ya. Batasnya sampai sini doang target nih. Nah, ini ada si kepala merah di 29. Untuk jangka panjang teman-teman. Ya, untuk jangka panjang. Pernah di suspend ya? Pernah di suspend, pernah kena FCA juga. Emang ini bukan FCA ya? Ini bukan FCA. Ini ada transaksi nggak sih ini? Oh, nggak ada, di sini doang suspend, kena suspend di sini nih. Ketahuan kan bolong di sini nih. Kalau kena bolong berarti kena suspend. Ini kan bolong karena si padahal polen tidak akumulasi ataupun tidak menjual. Di sini cenderung ada isi, di sini doang nih kena akumulasi. Kenapa? Kena suspend ya. Bagus teman-teman, ini bagus nih. Wah, bagus ini. Saya suka dengan candlenya aja teman-teman. Cara naikin sama nuruninnya cenderung dia ngikutin MA-nya teman-teman ya. Untuk untuk si IBOS ini. Oke teman-teman, seperti itu untuk IBOS ya. Nah, sekarang ada TOS teman-teman. Nah, TOS ini masih sama teman-teman, masih ada penurunan, cuman bandar lokal akumulasi hari ini. Per hari ini 16. Dia akumulasi. Ada si AO. Ini si AO. Si AO kalau masuk di RALS, keren banget. Kita lihatin si AO ya. Ngambil 2,7 miliar. SH ngambil 1,3 miliar ya. Ingat ini bandarnya si EP. Ya, lumayan teman-teman. Ini sudah diakumulasi baik ya teman-teman, sama si AO sama si SH ini. Mudah-mudahan si AO sama si SH ini bisa memberikan perlawanan ya di KMT ini, dan dia terdeteksi sebagai bandar lokal. Kalau sekarang lagi pada posisinya downtrend teman-teman ya, tunggu MA10-nya di bawah candle. Seperti biasa teman, tunggu MA10-nya di bawah candle. Saya bilang begini teman-teman, kepada teman-teman, kita akan membuat trading itu mudah dan terlihat jelas nyata gitu teman-teman. Jangan memikirkan teman-teman ketika downtrend begini ini, kalau itu kan tidak punya planning teman-teman di sini, itu hanya mengandalkan feeling aja, naik nih satu atau dua emiten bisa begitu. Cuman teman-teman coba lagi akhirnya nyangkut juga kan. Lebih baik walaupun istilahnya teman-teman sabar aja. Ketika yang sudah masuk, oke, masuk pertama, keluarin dulu duit pertama. Kalau all in, teman-teman harus menyiapkan 3 RDN, 2 RDN lagi. Oke, saya all in sekarang di sini, tapi saya sudah ada planning dengan 2 RDN. Andaikan dia di bawah lagi, akan saya lagi ambil lagi di MA10-nya lagi boleh di bawah. Terus andaikan dia ke bawah lagi nih, saya akan ngambil lagi di ketiganya, MA10-nya berada di bawah. Nanti teman-teman sudah 2 kali aja. Kalau masih turun biarin aja.
suatu saat dia akan mantul lagi teman-teman. Oke. Jadi saya target ke TOS itu hanya ke sini aja teman-teman, ke angka 106. Pak ini udah sampai target teman-teman ini. TOS ini sudah dibahas teman-teman ya, dan dia sudah melampaui targetnya. Apa belum ya? Kalau nggak salah udah deh, udah saya udah saya kasih tanda deh ini. Udah saya hapus ya. Ini target saya itu kan waktu di sini nih. Mana sih ada target punya ya, sudah tercapai ya targetnya. Nah di sini 137 teman-teman ya. Targetnya kan ini di pas harga IPO-nya langsung ke bawahin ya. Pada ini udah kesampai di sini nih. Jadi ini adalah perjalanan kedua ya. Nih untuk TOS ini saya pikir ke sini teman. Kita tulis di sini dah, ini target yang kedua soalnya. Target yang utamanya sebenarnya sudah tercapai teman-teman. Mungkin ini kayak di DOS itu udah tercapai, cuman teman-teman kan ada yang masuk lagi di atas gitu kan, mungkin belum lihat video saya gitu kan. Ini juga sama teman-teman, mungkin teman kita mau ngambil lagi di bawah kali. Kalau nanya sekarang berarti boleh banget, kecuali kalau ada tulisan TOS nyangkut di sekian nih, berarti baru ngambil tuh. Padahal udah saya bahas dari awal itu target TOS itu udah tercapai ya seperti itu teman-teman. Kita tulis di sini deh. Mudah-mudahan sih tidak sampai ke tahun 2025 ya. Biar saya langsung hapus di sini nih. Oke, teman-teman di sini ya. Target saya hanya sampai sini aja untuk TOS. Jadi teman-teman yang nyangkut dari atas upayakan kalau average di bawah ini aja. Kenapa alasannya ke sini? Gap, teman-teman. Saya bilang saya akan memperlihatkan kepada teman-teman trading itu lebih dibikin simpel gitu, dibikin simpel. Lihat aja gap sama kepala merah, turunan lihat apa, lihat ekor merah sama si ekor hijau, udah seperti itu. Untuk kenaikan bagaimana, saya tidak akan menunggu di harga, tapi akan menunggu di MA10. Terus dia penurunan bagaimana, minimal penurunan dari harga atasnya itu 30-40%. Nah sudah 40-30% baru saya nunggu dulu tuh, tunggu MA10 di bawah karena akan saya masuk. Biasanya seperti itu, saya seperti itu. Kalau teman-teman yang lain silahkan aja gitu kan. Nah sebenarnya teman-teman, jadi si bandar lokal sekarang si AO sama si SI, mudah-mudahan si AO sama si AO sama si SI ini yang bisa memaaf harga lah ya. Cuman tetap harus hati-hati teman-teman, karena masih dalam posisi downtrend. Walaupun ada pengambilan daripada bandar lokal, tetap harus waspada karena ada penurunan di angka 51, 56 ya. Itu ada dua lagi nih teman-teman yang harus diselesaikan PR-nya. Tapi kalau dia mau naik ke atas ya silahkan aja gitu kan. Itu kan pertanda baik buat teman-teman. Cuma saya ngasih tahu aja, hati-hati aja area 56-nya ada gap nih teman-teman, sama 51-nya di situ ada siapa? Nih, ada si ekor merah di sini dikit ya. Dikit pada, tapi itu sangat mengganggu saya teman-teman. Seperti Humi itu sedikit pada teman-teman, itu Humi itu. Saya bilangnya tadi itu udah menyentuh 50, saya bilang udah diam di situ 50, malah keangkat ke 51. Ya udahlah. Suatu saat kalau naik lagi akan saya tunggu di 50 aja. Kalau dia naik gitu kan. Tapi kalau dia ke bawah kan aja dimerahkan aja di si Humi itu. Udah keren saya bilang teman-teman itu. Terus besoknya up-nya dari 50 kan lebih keren. Ada Dipa teman-teman, Dipa downtrend. Nah downtrendnya ini diambil sama Banar Foren. Nah perhatikan Banar Foren teman-teman nih. Nih Dipa juga sama teman-teman, sudah tercapai ini ya. Udah saya sekarang harus dilihatin nih, udah tercapai ya targetnya ya. Tinggal target ke 237 aja yang belum mencapai. Nah ini juga sama teman-teman, kemarin juga si kepala merah juga. Nah ini si kepala merah sudah mencapai, sudah memperlihatkan dia akan lebih tinggi lagi dari pencapaian sebelumnya ya, di 201 nih ya. Kemarin tercapai 172, sekarang 201. Inilah target yang akan saya canangkan di sini. Target utama di 237 ya. Ini untuk target, tulis di sini deh, harus ditulis ya. Ini target kedua deh ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 16 ya. Dulu itu teman-teman, boleh saya cerita sedikit ya. Dulu itu sebenarnya saya itu pengennya teman-teman yang nyangkut itu kejemput itu dengan cara begini gitu kan. Ternyata bukan hanya satu atau dua orang yang nyangkut, ternyata banyak yang nyangkut gitu ya. Mungkin sebulan-bulan ini sudah banyak yang tercapai gitu penjemputannya, karena
semenjak saya bahas ternyata banyak yang ngegantung, yang sudah garis penembusan sudah dilampaui tapi tidak komentar lagi dengan emitennya, berarti mereka sudah kejemput. Saya berpikir optimis saya mereka sudah kejemput aja gitu. Tinggal kadang-kadang teman-teman yang mungkin yang baru masuk, dia mencoba ngambil barang di atas lagi. Ya mungkin kalau teman-teman periksa video-video saya mungkin seperti itu, ada banyak yang ngambil di atas gitu ya. Tidak mau sabar beli di bawah gitu. Malahan lebih enak ya nanti beli di atas aja, nanti kalau di atas turun average aja mungkin gitu ya. Tidak mau bersabar satunya ngambil di bawah karena mungkin kadang-kadang saya juga dulu seperti itu teman-teman. Sekarang lebih bersantai. Kenapa? Saya ngambil swing aja lah. Capek scalping, capek teman-teman scalping itu. Capek deg-degannya. Nah ini dalam posisi untuk kita panjangkan deh. Nah masih pendek. 5 tahun berarti. Nah cukup 5 tahun. Tapi kalau ke 10 tahun lebih enak lagi nih ngebahasnya. Oke. Perhatikan teman-teman untuk DIPA. DIPA pernah diangkat. Sejarahnya dulu kita sejarah. Diturunkan ke bawah ke harga paling rendah. Di up ke atas. Nah sekarang kan pembuangan nih. Nah kalau lagi pembuangan, perhatikan pembuangan. Lagi menuju ke atas lagi. Target teman-teman jangan jauh-jauh. Ke harga murahnya aja. Oke, terlalu jauh. Ke setengah harga murah aja di sini nih. Ya, itu akan lebih baik lagi karena suka mantul di area ininya teman-teman ya. Ini sebenarnya ini lagi bentuk cekungan besar teman-teman ya. Lumayan lah kalau istilahnya teman-teman bisa bermain-main di sini, walaupun teman-teman nyangkut di sini udah harga murah teman-teman ini. Cuman tetap harus hati-hati, perhatikan untuk penurunan si ekor hijau. Ekor hijau juga ini ada penurunan, ini juga sama area di 114-nya. Karena ini lagi dalam posisi downtrend teman-teman ya. Ada masih downtrend, masih di atas. Terus kemarin saya tandain dia untuk tanda kenaikannya di 153. Kalau sekarang posisi downtrend lagi bagus buat teman-teman ya. Lagi menurunkan tensi dulu. Bandar lokal cenderung sebenarnya ngambil cuma dikit nih. Beberapa 2 hari ini ya ngambil agak banyak dikit terus ngambil lagi. Nah terus untuk bandar foreign sekarang ngambil. Nah bagus berapa ngambil teman-teman ya. Untuk foreign ada siapa? ZP ngambil, CC ngambil. Kita lihat grossnya. CC jualan 316 ngambil 117, berarti masih ada sisa. ZP ngambil bulat 8000. Nah mudah-mudahan bisa ditahan di area sini ya. Mudah-mudahan alihkan dia ke bawah bagus sudah untuk menutup PR-nya ya teman-teman. Oke, untuk DIPA targetnya ada di angka 201 secara kasat mata kelihatan, dan bandar foreign lagi ngisi, bandar lokal juga sudah mulai ngisi. Ya mudah-mudahan sih ini tidak terlalu lama lagi ya. Walaupun mau ke bawah silahkan ke bawah untuk menutup PR-nya ya. Nanti untuk kenaikannya sudah terlihat jelas di sini. Juga per hari ini juga ini teman-teman perhatikan. Per hari ini juga tanda-tanda kenaikan sudah dihargai sama dia. Nih, teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini adalah si kepala merah itu dibuktikan ya, benar-benar terbukti gitu teman-teman nih. Yang target saya satu kepala merah. Ini kepala merah nih tembus semuanya ini ya. Jadi sebenarnya bisa teman-teman dijadikan sebagai resist. Malahan kalau ini area bisa yang ditembus dengan sangat mudah. Kenapa? Ini gap loh teman-teman. Open gap atas, cuman dia istilahnya tidak jadi open gap ke atas, malah diturunin. Ini sebenarnya gap teman-teman ya. Sebenarnya itu. Jadi di bursa itu sebenarnya gap. Si kepala merah itu gap teman-teman. Si ekor merah juga, si ekor merah gap. Si ekor hijau juga gap sebenarnya. Jadi kalau istilahnya gap, apakah terbukti gap itu bisa menjadi resist dan support? Betul teman-teman. Buktinya gitu kan. Buktinya ini gitu kan. Seperti ini gitu kan. Mudah si ekor hijau di sini nih. Buktinya ketutup di sini nih. Ya kan? Si ekor merah di sini nih. Ketutup kan di sini kan sama merah lagi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau istilah teman-teman kalau trading itu jangan mumet-mumet teman-teman. Kalau mumet nambah mumet lagi teman-teman. Udah santai aja. Santainya kenapa? Ya turun ya biarin turun karena emang waktunya turun. Naik ya udah waktunya naik gitu. Tinggal teman-teman saya bilang apa? Planningnya teman-teman. Planningnya seperti apa? Ketika ngambil saham jangan sampai ngambil asal ngambil. Tidak memperkirakan penurunannya kemana, kenaikannya kemana, pinginnya besok naik apa tidak. Saya malahan tidak memikirkan besok naik apa tidak. Yang penting saya tahu area penurunannya di mana, kenaikannya berapa gitu, dan planningnya kalau ketika naik saya ngambil di harga berapa gitu. Andai kan tidak tercapai, contohnya gitu ya,
saya akan take profit harga sekian. Udah planningnya seperti itu ke bawahnya. Oke, kalau dia ke bawah lagi karena saya sudah beli di harga murahnya, ke bawah lagi saya akan tunggu kapan, ketika MA10 di bawah candle. Udah simple teman-teman ya. Karena kenapa pakai manajemen seperti itu, biar teman-teman nanti ke depannya juga pakai manajemen seperti itu. Istilahnya semua menyarankan ya seperti itu. Ingat pakai mini manajemen gitu. Tapi teman-teman harus punya aturan tersendiri. Jadi untuk di pas seperti itu teman-teman, jadi ada pengambilan daripada bandar asingnya ya. Bandar lokal juga cenderung akumulasi lagi. Cuma ini dalam posisi MA10-nya masih berada di atas channel. Cuman perhatikan ketika dia menaikin harga ya. Dia cenderung ugal-ugalan. Nah, ini juga bisa terjadi ugal-ugalan teman-teman ya. Karena sejarahnya ugal-ugalan. Perhatikan ngambil up di sini, kadang-kadang up dari bawah, kadang-kadang dibikin shadow ke bawah, shadow ke atas. Ya ini sejarah, bagiannya pada sejarah. Maka manfaatin nanti teman-teman kalau dia sejarahnya pakai shadow ya. Ini sebenarnya bisa keluar masuk kalau pakai shadow seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, untuk sementara sudah duain dulu. Kita akan besok bahas ya untuk bagian ketiganya. Mungkin ini terlalu malam. Semangat malam dan selamat beristirahat bagi teman-teman ya. Oke, salam tertutup keluarga di rumah dan ciao.